Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatni Hairia dengan NPM 2408260162. Blog Embryology and Genetics. Judul materi saya adalah meiosis. Pertama adalah definisi meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin atau gametogenesis, baik pada pria spermatogenesis maupun wanita oogenesis. Meiosis bertujuan untuk menghasilkan sel haploid dari sel diploid agar dapat fertilisasi, jumlah kromosom tetap normal. Meiosis terdiri dari dua tahap pembelahan. Pertama, meiosis 1, yaitu menghasilkan dua sel haploid dengan kromosom yang sudah mengalami rekombinasi genetik. Meiosis 2, yaitu pembelahan lebih lanjut yang menyerupai mitosis dan menghasilkan 4 sel haploid. Lalu yang kedua ada tahapan meiosis. Meiosis pertama atau pembelahan reduksi, yaitu yang pertama profase 1. Tahap paling kompleks dibagi menjadi 5 subfase. Yang pertama laptoten, yaitu kromosom mulai mengalami kondensasi. Yang kedua zigoten, kromosom homolog mulai berpasangan. Yang ketiga pakiten, yaitu terjadi crossing over atau pertukaran segmen DNA pada chiasma. Yang keempat ada diploten, yaitu kompleks sinaptonemal mulai menghilang, tetapi crossing over tetap terlihat. Yang kelima ada diakinesis, yaitu kromosom semakin terkondenasi, nukleus dan membran inti sel menghilang. Lalu yang kedua ada metafase pertama, yaitu kromosom homolog berbaris di bidang ekuator sel. Yang ketiga ada anafase pertama, kromosom homolog berpisah menuju kutub sel yang berlawanan. Yang keempat ada telofase pertama, terbentuk dua sel haploid dengan kromosom masih dalam bentuk duplikasi. Lalu ada meiosis 2, yaitu pembelahan ekuatorial seperti mitosis. Yang pertama ada profase kedua, yaitu kromosom mulai terkondensasi kembali. Metafase kedua, kromosom berbaris di bidang ekuator. Ada fase 2, kromatid, saudara berpisah menuju kutub yang berlawanan. Telofase 2, berbentuk 4 sel haploid dengan materi genetik unik. Yang ketiga, ada gametogenesis atau pembentukan gamet. Spermatogenesis pada pria dimulai saat pubertas dan berlangsung seumur hidup. Spermatosit primer, tahapnya itu ada spermatosit primer, meiosis 1, 2 spermatosit sekunder. Lalu meiosis 2, 4 spermatid yang kemudian berkembang menjadi spermatozoa matang. Oogenesis pada wanita dimulai sejak dalam kandungan, tetapi berhenti di profase 1 sampai pubertas. Saat ovulasi, meiosis 1 selesai membentuk oosit sekunder dan badan polar pertama. Lalu meiosis 2 hanya terjadi jika terjadi fertilisasi, menghilangkan ovum matang dan badan polar kedua. Yang keempat, ada fertilisasi dan implantasi. Fertilisasi atau pembuahan terjadi di apula tuba fallopi ketika satu spermatozoa berhasil menembus zona pellucida ovum, lalu memicu meiosis 2 pada ovum sehingga terbentuk zigot. Implantasi, zigot berkembang menjadi morula, blastokista dan menempel di dinding uterus. Implantasi yang gagal dapat menyebabkan keguguran dini. 5 perbedaan meiosis pada pria dan wanita. Perbedaannya yaitu awal proses, pada pria pubertas, pada wanita jenis dalam kandungan atau berhenti di profase 1. Lalu hasil meiosis pada pria 4 spermatozoa fungsional, pada wanita 1 ovum fungsional plus 3 badan polar. Durasi pada pria berlangsung terus-menerus, pada wanita terhenti selama bertahun-tahun hingga ovulasi. Pempolan sitoplasma pada pria merata, pada wanita tidak merata, lebih banyak ke ovum. Yang keenam, gangguan meiosis dan fertilisasi. Abnormalitas meiosis seperti non-disjunction, gagalnya kromosom berpisah dapat menyebabkan kelainan genetik. Contohnya trisomi, misalnya Down syndrome 47XX plus 21, kelebihan satu kromosom. Monosomi, misalnya Turner syndrome, yaitu 45X, kekurangan satu kromosom. Gangguan fertilisasi dapat disebabkan oleh jumlah sperma rendah, kurang dari 200 juta per ejakulasi. Zona pellucida ovum terlalu keras sehingga sperma tidak masuk. Gangguan hormonal atau kelainan tuba fallopi. Ketujuh, penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin ditentukan oleh kromosom seks spermatozoa X atau Y. Sperma X menghasilkan bayi perempuan XX. Sperma Y menghasilkan bayi laki-laki XY. Gen SRY, sex determining
Region Y pada kromosom Y bertanggung jawab dalam perkembangan tesis dan produksi hormon testosteron. 8. Kehamilan kembar. Kembar monozigot, satu ovum dan satu sperma membelah menjadi 2 embrio identik. Kembar dizigot, 2 ovum matang dan dibuahi 2 sperma berbeda. Jika kembar monozigot tidak terpisah sempurna dan terjadi kembar siam. Kesimpulannya adalah meiosis menghasilkan sel haploid yang esensial dalam reproduksi, lalu spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum fungsional. Lalu fertilisasi terjadi ketika spermatozoa dan ovum bersatu membentuk zigot diploid. Lalu abnormalitas meiosis dapat menyebabkan kelainan genetik seperti trisomi atau monosomi. Dan yang terakhir, jenis kelamin bayi ditentukan oleh kromosom seks sperma X atau Y. Sekian presentasi mind map dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.